Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana zoofilia dan bestiality itu. Seperti apakah itu? Sebelum dimulai, saya tegaskan video ini untuk yang berusia 15 tahun ke atas. Jadi kalau kamu belum masuk usia itu, stop dan jangan tonton ini, oke? Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, klik tanda loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan info video-video terbaru dari kami, dan berikan komen jika ada yang mau ditanyakan atau ada apapun yang mau kalian sampaikan. Terima kasih. Oke, tadi sudah dibahas ya tentang bahwa kali ini kita akan membahas tentang zoofilia dan bestiality, dan sudah disampaikan juga bahwa untuk yang berusia 15 tahun ke bawah atau belum masuki usia 15 tahun itu mending nggak usah nonton ini, atau kalau mau tetap memaksa nonton ya harus ada pendampingnya yang berusia seperti itu, karena memang ini sudah dikelompokkan untuk usia segitu. Langsung masuk aja ya. Nah, zoofilia itu apa dan bestiality itu apa? Di video sebelumnya yang tentang membahas perilaku seks abnormal di sekitar kita sudah ada intronya, sudah ada pembukanya bahwa zoofilia itu apa dan bestiality itu atau bestialitas itu apa. Zoofilia itu adalah penyimpangan seksual di mana pelaku atau penderita memiliki hasrat pada hewan. Kalau di video sebelumnya diberikan perbedaan ya antara zoofilia dan bestiality. Nah, kalau bestiality itu kan di video sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa itu adalah hasrat untuk melakukan hubungan seks pada hewan. Sedangkan kalau zoofilia itu melibatkan perasaan. Itu sudah. Nah, di sini disampaikan menurut Dr. Anil Agrawal dalam Journal of Forensic and Legal Medicine yang disampaikan pada tahun 2011, dia membagi zoofilia menjadi 4. Nah, sedangkan bestiality atau bestialitas termasuk dalam bagian dari zoofilia itu. Oke, 4 itu apa aja akan kita bahas satu persatu. Yang pertama disebut dengan zooseksual atau orientasi pada binatang, dia nggak tertarik pada manusia sama sekali. Jadi kalau misalnya yang umum terjadi adalah laki-laki suka sama perempuan seperti itu, ketertarikan, menjalin hubungan emosi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Dia untuk yang masuk kategori zooseksual ini enggak, dia sukanya sama hewan, dia tertariknya sama hewan, sayang-sayangannya juga sama hewan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah zoophilic fantasizer. Dia berfantasi dengan hewan tanpa melakukan aktivitas fisik. Ya, dia cuma sebatas angan-angan atau imajinasi dalam pikiran, dalam yang namanya fantasi ya, dalam pikiran ya, biasanya dia berfantasi dengan hewan tanpa melakukan hubungan fisik, nggak dekat-dekatan, mungkin dekatan iya, tapi cuma hanya berangan-angan gimana ya kalau gue melakukan hubungan dengan hewan A dengan hewan B dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bestialitas atau bestiality. Nah, itu yang sudah tadi barusan disampaikan dan sudah dibahas sebagai pembuka tentang bestiality dan zoofilia ini pada video sebelumnya yang berjudul perilaku seks abnormal di sekitar kita. Nanti untuk video-video yang berkaitan akan ada kok di deskripsinya. Bestiality atau bestialitas itu adalah seseorang itu melakukan hubungan seks dengan hewan, langsung hubungan seks. Mungkin dia tidak merasakan perasaan emosional, tidak merasakan perasaan yang mendalam dengan hewan itu. Ya udah, lagi kepengen ketemu hewan, ya dilakukan saat itu juga. Seperti itu. Jelas ya. Jadi mungkin yang dimasuk dalam kategori bestialitas, yang masuk dalam kategori bestialitas atau bestiality ini adalah langsung ke hubungannya. Barangkali dia tidak ada perasaan sebelumnya, pokoknya dia lagi pengen ketemu, jalanin, langsung beraktivitas, aktivitas seks ya maksudnya. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bestialitas sadisme. Nah, ini bedanya dengan bestialitas sebelumnya, yang ketiga itu. Bedanya dengan yang ketiga, yang keempat ini adalah dia merasakan atau mengalami kepuasan seksual dengan
menyiksa hewan tanpa hubungan seks. Udah disiksa, diapain lah itu hewan apapun itu, dia merasakan kepuasan seksual. Padahal ya nggak dia nggak melakukan hubungan seks, tapi disiksa aja udah merasakan kepuasan seksual. Ini masuk dalam golongan bestialitas sadisme. Nah, anggapan tentang kenapa sih mereka para zoofilia ini menjadi zoofilia itu sebelumnya munculnya anggapan bahwa mereka melakukan hubungan ini, mengalami tindakan ini atau menjalani ini karena untuk penyaluran karena ya menyalurkan hasrat mereka. Ini saya jadi teringat pada waktu itu pernah ada wawancara dengan beberapa public figure yang baru saja dibebaskan dari penjara. Nah, dia berkata katanya kalau malam-malam kadang-kala ada hewan unggas yang dimasukin ke dalam penjaranya. Ini katanya ya. Nah, itu dia bilang nggak tahu kenapa kok tiba-tiba unggasnya jerit-jerit gitu. Katanya jangan-jangan untuk menyalurkan pada saat itu. Nah, ini anggapan sebelumnya seperti itu, tapi ini benar apa enggak nggak tahu ya, tapi dalam wawancara itu seperti itu. Nah, cuman pada tahun 2000 ini telah ada penelitiannya sayangnya dia tidak mencantumkan penelitian siapa yang melakukannya dan di mana, nggak dicantumkan sayangnya, tapi ada penelitian dikatakan pada tahun 2000 ini dia bilang ditemukan bahwa sebenarnya zoofilia itu memang sukanya sama hewan, bukan lantaran tidak ada penyaluran, ketemu hewan jadilah seperti itu. Mungkin ada zoofilia atau bestialitas temporer untuk kasus yang dibahas public figure tadi. Nah, tapi penelitian yang tahun 2000 itu menyatakan bahwa ya udah seseorang bisa zoofilia itu karena memang dia dari awalnya suka. Seperti itu ya. Nah, korbannya siapa sih korban zoofilia? Mungkin kalian udah jelas, ya udah jelas lah korbannya adalah hewan, udah jelas. Betul, pasti namanya zoofilia, korbannya pasti hewan. Tapi dari yang ada zoofilia itu, yang menjadi korban zoofilia itu biasanya unggas, kucing, anjing, dan mungkin juga kelinci. Kenapa? Dan lain-lain. Kenapa? Karena dianggap itu jinak. Ya iyalah, kalau misalnya ketemu, misalnya nih dia berhasratnya sama singa misalnya, kebayang nggak sih singanya ngamuk tiba-tiba dicakar-cakar dimakan si pelaku zoofilianya, ya kan? Atau misalnya dia sukanya sama kobra gitu, ya kan? Pengen berhubungan tiba-tiba udah dicatek duluan, mati deh pelakunya. Masuk akal ya, yang menjadi korban adalah hewan-hewan yang dianggap jinak itu. Nah, sekarang setelah kita membahas mengenai kategorisasi atau pengklasifikasian zoofilia yang 4 tadi, kemudian juga sudah membahas juga tentang penelitian di tahun 2000 bahwa sebenarnya zoofilia itu ya karena memang udah suka sama hewan, dan juga membahas tentang kemungkinan terjadi zoofilia temporer. Pada temporer itu sementara di penjara dari hasil wawancara yang dilakukan oleh oleh public figure yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke penyebabnya. Kenapa seseorang bisa seperti itu? Nah, dikatakan bahwa penyebab utamanya sampai saat ini belum ditemukan. Penyebab utamanya belum ditemukan maksud saya. Nah, tapi dari kasus yang ada ya, ditarik benang merah atau ditarik kesimpulan atau dinyatakan bahwa semua itu dari kasus yang ada itu maksudnya dipicu oleh faktor genetik. Yang namanya genetik berarti turunan. Barangkali kalau misalnya memang dia suka, barangkali ada anggota keluarganya yang suka seperti itu. Itu kalau namanya genetik. Ada juga karena trauma. Trauma seperti apa? Trauma itu luas ya. Pokoknya bisa disebabkan juga karena trauma. Karena lingkungan.
lingkungan, kok bisa lingkungan? Ya mungkin kebetulan di situ lingkungannya pada senang berhasrat dengan hewan, ya dia ikut-ikutan. Nah ini faktor ditarik oleh kekuatan lingkungan itu sendiri. Kemudian yang lainnya sulit ketemu pasangan. Dia nggak ketemu pasangan, dia ada keinginan tapi nggak ketemu pasangan. Nah nggak ketemu pasangan, nggak bisa menyalurkan perasaan dan sebagainya, akhirnya ketemu hewan. Entah dia bisa jadi zooseksual, akhirnya dia jadi berorientasi pada hewan, atau bahkan mungkin dia akan menjadi pelaku bestialitas, bisa aja. Ini penyebab-penyebab yang ada di lapangan. Kenapa dia bisa jadi zoofilia? Itu karena itu. Maaf. Karena itu. Jadi apakah ada lagi? Ada. Itu hanya beberapa penyebab yang saya sampaikan di sini. Nah, lalu gimana ngatasinnya? Kan gitu kan. Setelah udah ketemu penyebabnya, sudah dibahas tentang klasifikasinya, dan sudah diberikan tentang gambaran umumnya, tentu akan ditanya, terus bisa nggak disembuhkan? Dari yang saya baca dan yang saya ketahui, itu belum bisa disembuhkan. Paling hanya bisa sebatas menekan gairah. Jadi psikiater atau mungkin psikolognya hanya menawarkan untuk menekan gairahnya, kemudian dialihkan ke manusia. Gimana menekan gairahnya ya? Dengan konsul misalnya, atau bisa juga dengan obat agar gairahnya yang meledak-ledak itu tidak disalurkan pada hewan. Seperti itu. Jadi jelas ya, udah jelas ya kenapa, apa dan bagaimana zoofilia dan bestiality itu atau bestialitas itu, dan seperti apa gambarannya sudah jelas. Mungkin itu aja gambaran singkatnya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen disampaikan, sampaikan aja di kolom komen. Kalau misalnya mau konsul, itu juga bisa di IG-nya. Misalnya nggak berkaitan dengan video ini, bisa aja di IG-nya. Ntar linknya ada di deskripsi. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, klik tanda loncengnya, dan berikan komen untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.